علامنا به شيخنا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir pada malam ini untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga terus menerus Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Halaman 9. Baris 14 dihitung dari bawah. Bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Bermula haram pada orang yang tiada berair sembahyang itu 3 perkara. Bermula haram pada orang yang tiada berair sembahyang, maksudnya tidak berwudu. Bagi orang yang kada berwudu, dia haram mengerjakan 3 perkara, berdosa artinya. Pertama, sembahyang. Nah, jadi bila sembahyang kada berwudu, artinya dia berhadas kecil, belum lagi berwudu, sembahyang, maka sembahyangnya haram, bahkan kada diterima Allah Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Allah Ta'ala kada menerima sembahyang salah seorang daripada kalian apabila ingin berhadas sehingga dia berwudu, sembahyang hanya diterima sembahyangnya. Namun kada kawa wudu, tayamum ya Allah. Namun kada kawa wudu dan kada kawa tayamum, sembahyanglah. Sembahyang juga. Sembahyang menghormati waktu. Kayak yo. Orang ini kada kawa wudu, kada kawa tayamum. Contoh misalnya ditangkap orang, banyak diikat orang di pohon getah, tangan diikat, batis diikat, ditinggalkan orang sekalinya, sampai sudah waktu zuhur, hendak wudhu, minta tolong ada orangnya, bertayamum kayak mau kita angkat tangan diikat. Kada sembahyang lah, sembahyang dengan isyarat mata aja sudah, dengan isyarat bulu aja sudah. Apa kada mau bergerak tadi kan orang? Sembahyang menghormati waktu. Tetap yo sembahyang masih ada akal walaupun posisinya terikat. Kada mau wudu, kada mau bertayamum ya Allah, ikat orang.
sembahyang juga menghormati waktu. Walaupun misalnya kiblatnya di malam situ, orang badan situ diikat orang nak ya, tetap sembahyang menghormati waktu. Tapi kita kalau sudah anggaplah misalnya selamat ya, ada yang menolong, kalau ada dikodok kita sembahyang kita dikodok. Wudu bang ya lah sembahyang keadaannya. Jadi waktu itu menghormati waktu. Jadi orang sembahyang menghormati waktu. Seandainya dia meninggal dunia, imbas sembahyang menghormati waktu, seandainya dia meninggal dunia, maka dicatatnya mengerjakan sembahyang. Dicatatnya mengerjakan sembahyang. Walaupunnya ada sempat mengqadha tadi. Jadi kayak apapun keadaan kita, sesibuk apapun, sampai-sampai misalnya diikat orang, ya tetap juga sembahyang. Ada parai sembahyang. Terjebak di kemacetan, apalagi di Jakarta ada orang demo, berjam-jam di kemacetan, terjebak keluar ada kawan, masuk sudah maghrib, wudu ada kawan juga, ngalih keluar, petayamum kali tidak punya di mobil, sembahyang menghormati waktu, duduk di mobil, sembahyang berduduk kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu sembahyang menghormati waktu, tapi sampai kita ke rumah diqadha. Kalau nanti meninggal dunia di perjalanan, tapi sudah sembahyang menghormati waktu, maka ditulis dia sembahyang. Tapi kalau memungkinkan sembahyang, tapi nyata sembahyang, memungkinkan aja, kayak di mobil dia kan memungkinkan aja sembahyang menghormati, tapi nyata sembahyang, mati kita sampai ke rumah mati, ada sembahyang, nah ya tahu tangai. Jadi bagaimanapun keadaannya kita tetap sembahyang walaupun sembahyang menghormati waktu. Jadi sembahyang itu mun kau wudu wajib wudu. La salata liman la wudu'a lahu. Ada sah sembahyang bagi orang yang tidak ada wudu. Ada kisah riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada seseorang daripada hamba Allah, dia disiksa di dalam kubur dengan 100 kali cambukan. Malaikat maksudnya mencambuk dengan 100 kali cambukan. Maka malaikatnya mencambuk kada kayak manusia gancangnya. Nya malaikat azabnya lah, malaikat azab tak. Inya kadida diberi sifat kasih sayang oleh Allah Taala. Jadi kadida rasa kasihan itu ada beringas, ganas. Itu malaikat azab. Apalagi malaikat di dalam neraka nama azab. Tidak ada rasa kasih sayang, langsung lenyak tuh bang, dipukulnya 100 kali cambukan. Senantiasa seorang hamba itu walaupun di dalam kubur dia memohon-mohon kepada Allah, ya Allah ampuni ulun. Kubur sudah, ampuni ulunnya berdoa. Lalu dicambuk malaikat tetap, dicambuk sampai tertinggal 1 kali cambukan lagi sisanya. Imbah dicambuk malaikat, famtala qabruhu, penuhlah kuburnya, alaihi naran, menjadi api neraka. Cambuknya aja terbuat dari api neraka, yang dicambuk ini langsung disambar oleh api neraka. Kuburnya juga jadi apa? Api neraka menyala-nyala. Imbah tuntung disiksa. Ini Rasulullah mengisahkanlah kemarin riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Imbah tuntung disiksa 100 kali cambukan, lalu inya betakun malaikat, betakun Allah Taala kan, allama jalattumuni, betakun malaikat, atas apa kalian mencambuk aku? Langsung datang, langsung dicambuk aja, makanya kan datang, ikam kesalahan ikam ini. Bisa ada jangan tahu beritanya ini, datang langsung dicambuk aja. Ada memberitakan apa sebabnya. Imbah tuntung dicambuk betakun.
Apa jar buan ikam nem campur apa? Ujar malaikat, innaka shallaita salatan bighairi tuhurin wa mararta bi mazlumin falam tansurhu. Ikam pernah sembahyang sekali tapi kada wudhu, padahal awak aja wudhu. Sembahyang kada wudhu, kada sah sembahyangnya. Dan kesalahan yang kedua, ikam melalui orang yang dizalimi, ikam kau menolong, ikam kada menolong. Ikam melihat saudara ikam seiman seagama dizalimi orang, ikam kau menolong, tapi ikam kada hirau, kada peduli, kada menolong. Padahal apa wajib menolong. Jadi kita melihat kawan kita dizalimi, orang Islam dizalimi, maka kita sesanggup kita menolong, walaupun dengan doa. Kita melihat saudara kita di Palestina dijajah mulai dulu sampai sekarang. Kalau ada duit, ya minimal dengan doa, mendoakan, mendoakan di tengah malam supaya mereka diberi kesabaran, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang dan barang sebagainya daripada sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini menempati sembahyang dia. Sujud tilawah ini ya sujud sajadah. Sujud tilawah ya sujud sajadah. Nah, sujud sajadah ini ketika kita membaca ayat Quran, di situ ada perintah sujud, maka kita sunat sujud. Atau kita mendengar kawan kita membaca Quran, ada di situ karena ayat sujud, sunat kita sujud. Baik yang kita membaca atau kita mendengar. Nah, sujud tilawah atau sujud sajadah ini ya ada di dalam sembahyang, ada di luar sembahyang. Adapun di dalam sembahyang, contohnya kayak kita subuh Jumat toh. Subuh Jumat ketika imam membaca di rakaat pertama surah Alif Lam Mim As-Sajdah sampai la yastakbirun ya. Lalu kita di situ kita disunatkan sujud. Imam sujud, makmum wajib mengikuti imam sujud juga. Sujud sejadah namanya atau sujud tilawah. Ya, itu contoh di dalam sembahyang kayak itu. Awalnya pian, lamun pian pernah sembahyang di masjid atau di langgar di situ subuh Jumat orang membaca surah sajadah. Nah, ada sujud tilawah ini dilakukan di luar sembahyang. Kita kadang-kadang sembahyang, kita tadarusan ya, atau misalnya kita seorang yang tadarus Quran, atau kita mendengarkan orang tadarus Quran, sampai misalnya ada ayat di situ diperintahkan sujud, maka kita sunat sujud, baik nama baca atau nama mendengar sujud. Ada sebagian orang boleh sujud digantinya dengan membaca tasbih kelak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 3 kali, 4 kali kan. Nah, itu boleh sujud. Tapi abdalnya sujud tilawah, sujud sajadah. Nah, sujud sajadah di luar sembahyang, contoh kita baca Quran. Karena membaca yang di situ diperintahkan sujud ayatnya nih. Maka kita sunat sujud itu rukun sujud tilawah atau rukun sujud sajadah di luar sembahyang itu ada 7 rukunnya. Kalau kami catat 7 rukun sujud tilawah atau sujud sajadah di luar sembahyang. Yang nyatanya dulu inya nih sudah wudu Pak. Kalau mau sujud sama wudu sudah orangnya.
Ini kada termasuk pembicaraan rukun lah, artinya sudah wudu sudah dan menutup aurat. Kita menutup aurat, kada ngomong sujud seluar handap. Ya Allah. Wudu dan sudah menutup aurat. Kalau mengaji sampai ayat misalnya wahum la yastakbirun. Anda kayak Qurannya jangan mantap di lantai lah, ada badak. Mantap di atas meja. Hanya menghadap kiblat, posisinya menghadap kiblat. Menghadap kiblat, posisinya hendak berdiri boleh, hendak berduduk boleh. Lalu Allahu takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar. Di dalam takbiratul ihram itu wajib berniat sahajahu sujud sajadah. Jadi rukun pertama takbiratul ihram, rukun kedua niat di dalam takbiratul ihram. Contoh misalnya ulun misalnya baca wa hum la yastakbirun, kalau anda kayak Qurannya. Lalu misalnya ulun menghadap kiblat, ulun kan sudah wudu, sudah menutup aurat, menghadap kiblat. Ini contoh posisi berdiri, ulun berdiri. Allahu akbar. Rukun pertama membaca takbiratul ihram Allahu akbar. Rukun kedua di dalam takbiratul ihram tadi berniat dalam hati sahajahu sujud sajadah. Itu dua ada rukunnya. Kemudian rukun yang ketiga sujud. Kita gawian sujud. Kita berdiam. Jadi waktu sujud itu sunat mengucapkan takbir ulang. Allahu Akbar. Nah, ini sujudnya sekali jalan. Sujudnya sekali. Apa bacaannya? Ya makanya sujud kan subuh Jumat sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi quwwatihi bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bacaannya itu sunat saja, lamun kada hafal kada bacaan kada apa. Jadi rukun yang ketiga sujud sekalian. Kemudian rukun yang keempat tumakninah waktu sujud itu. Arti tumakninah itu bagaimana tumak. Jangan saya ada tumakninah ya. Allahu Akbar, Allah. Nah, itu kan ada tumakninah. Bagaimana teman. Hanya mungkin itu kan tumakninah. Tumakninah as-sukun bainal harakatain, berdiam di antara dua gerak. Itu arti tumakninah. Kemudian rukun yang kelima duduk tawarruk, yaitu duduk seperti posisi duduk tahiyat akhir. Jadi sujud tadi kan sujud telat misalnya, sujud telat tumakninah dalam sujud hanya duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Kalau ibadah baca tahiyatullah ada baca tahiyat orang. Ibadah duduk tahiyat, duduk tawarruk itu hanya rukun yang keenam, hanya salam. Duduk tahiyat. Salam ibadah itu makinkan dari sujud. Allahu Akbar sunat menjaga Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu gimana aja sujud sekali barang seumur hidup menggawe supaya kita dapat pahalanya akhirat. Rukun yang ketujuh tartib bersusun, artinya bersusun. Jangan dulu sujud hanya takbiratul ihram, bukan tartib. Jadi susunannya tadi takbiratul ihram, niat di dalam takbiratul ihram, sujud, tumakninah dalam sujud, duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, salam, itu kan tertib. Nah itu apa namanya sujud kalau di sujud sajadah atau sujud tilawah di luar sembahyang. Di luar sembahyang ketika kita membaca
Ayat Quran, banyak ayat Quran di dalam Al-Quran itu yang di situ ada diperintahkan sujud, di antaranya di dalam surah Al-A'raf ada, surah Ar-Ra'd, surah An-Nahl, surah Al-Isra, surah Maryam, surah Al-Hajj, surah Furqan, surah An-Naml, surah An-Najm, surah Hamim, surah Iqra, masuk surah Alif Lam Mim Sajadah. Sujud juga ada. Kalau kaset itu kaset rekaman, misalnya semalam udah mengaji direkam hanya diputar, itu kita kada sunat sujud tilawah. Tapi kalau siaran kita mendengar di radio tapi live siaran langsung kita mendengar, itu kita sunat sujud. Tapi kalau rekaman setahun tadi sudah diputar, karena nang surah sujud sajadah kita mendengar ada disunatkan sujud sajadah. Tapi kalau kita mendengar berita atau di TV kan ada orang baca Quran atau di radio kan cuman live siaran langsung, nang ini juga kita mendengar, nah kita disunatkan sujud sajadah. Biasanya orang boleh tadarusan kira ya Allah, mungkin boleh sujud sajadah, membacanya diganti dengan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Itu kan posisi berdiri, bisa juga posisinya duduk, boleh berdiri. Itu saya baca Quran ya Allah, sampai kasih ada kayak. Nah, lalu kita posisi duduk nih kayak ini. Awal Allahu Akbar tidak pakai dalam ketimpangan saja sujud hanya sujud Allahu Akbar, kalinya sujudnya Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kalau duduk boleh duduk berdiri deh, waktu takbiratul ihram nanti. Jadi itu wajib dua wudu sujud tilawah, karena sujud tilawah itu menempati sembahyang, Kemudian dan sujud syukur. Nah, sujud syukur. Jadi kita sujud syukur itu kapan? Disunatkan sujud syukur ketika kita dapat nikmat baka kayutan, termasuk nikmat yang kada disangka-sangka. Termasuk nikmat kada disangka-sangka. Contohnya misalnya datang kabar, kenapa jangan kabarnya kan? Atau misalnya bini yang mendengar laki kamu aja mendulang dapat intan kayak langsung mengenalnya ya, makanya gembira benar kan? Sunat sujud syukur, kayak langsung mengenalnya intannya. Nah. Atau misalnya bakal kajutan terhindar daripada bala, kan terhindar daripada bala itu kan nikmat juga. Nah, contoh misalnya gempa, rumah orang runtuhan, rumah seorang jangan ada runtuh. Atau misalnya ada dapat gempa, gampang kita mudah. Jangan kalau ini kebakaran ancak aja kan di daerah di kebakaran. Orang kebakaran, rumah seorang kan terbakar. Sunat sujud syukur. Nah, sunat sujud syukur. Nah, sujud syukur itu kayak apa? Nah, jangan sembarang sujud syukur lah. Main bola, ngegol, sujud syukur, bersalawat handap kurangnya. Wudu jaga tadi. Tahun ini kan tadi apa? Belum tadi. Sujud syukurnya.
kalah sujud syukur itu. Tapi itu mah melukuk tidak pernah melukuk benar aja kan bujur aja tuh berarti ada sujud syukur. Kalau inya menjawab sujud syukur lain itu sujud syukur kada sah sujudnya. Nah, jadi sujud syukur itu yang karena tadi dapat nikmat bakal kejutan atau dapat terhindar daripada bala musibah misalnya ya Allah. Nah, syaratnya yang pertama nya sudah wudu dulu kan kita ini bicarakan masalah haram kada wudu ya Allah sujud syukur jadi wudu sudah wudu artinya nek belum batal wudunya kemudian auratnya ditutupi kalau bebinian kan kayak mukena tuh bang tutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan kayak kita ini kan aurat kita nih ketika sembahyang wajib ditutupi antara lutut dan pusat ya Allah. Nah artinya ditutup juga bertutup aurat kemudian menghadap kiblat dan tempatnya itu kada benajis. Amun di lapang main bola saya menunggol sujud usia pakas pekamih kawan itu ya Allah atau tahi kambing aja itu banyak ada suci tempatnya. Nah, jadi syaratnya sudah wudu. Artinya suci daripada hadas besar dan hadas kecil, apalagi menutup aurat, menghadap kiblat dan suci tempatnya daripada najis. Kayak apa caranya? Berdiri juga. Kayak ulun ini kan sudah wudu lah, sudah wudu. Menutup aurat, menghadap kiblat, syaratnya nih. Ini tempatnya nih, suci daripada najis. Nah, jadi rukun yang pertama takbiratul ihram, menghadap kiblat. Allahu Akbar di dalam takbiratul ihram itu dia berarti sahajatku sujud syukur. Kita sahajatku sujud syukur. Jadi rukun yang pertama takbiratul ihram, rukun yang kedua berniat di dalam takbiratul ihram itu sahajatku sujud syukur. Kemudian sujud pakai sujud tilawah sujud. Kemudian tumakninah dalam sujud. Entah kebacaan kan, entah kada lah. Tahu bacaannya ada tahu ulun lah. Pokoknya sujud dia ada bacaan. Kemudian duduk mawarong, duduk kayak air deh. Ini sujud sekali ya. Hanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tatib susun yang terburuk. Nah gitu. Jangan yang ngegol dan main bola. Salah handap, ada wudu, amalnya kiblatnya. Mau banyak kambing juga. Tahun ini bapak tadi belum sujud syukur ya. Biasanya kan pemain bola muslim misalnya kan menandakan dia muslim ya langsung sujud syukur yang mengegol deh. Jadi ada peraturannya sujud syukur itu wudu sah sujudnya mohon kada wudu karena sujud syukur itu menempati sembahyang. Dan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu si khatib itu dia wajib kalau keadaan masih belum batal wudunya. Misalnya khatib alhamdulillah takantun sekalian jangan diteruskan. Terus inya terima mimbar. Lama ada yang menggantikan, tolong gantikan aku. Namun kada menggantikan, hadangin terus lah wudu, tipe wuduan, kini bantu nang wudu, bahasa belang. Gitu. Jadi harus suci dia daripada hadas. Si khatib khutbah Jumat. Termasuk sembahyang jenazah, walaupun ada pendapat yang mengatakan walaupun itu pendapatnya pendapat yang lemah. Memang ada pendapat sembahyang jenazah itu ada mengatakan boleh ada wudu karena isinya tuh doa aja ya. Ada pakai sujud, ada pakai ruku'an. Tapi kalau di dalam kitab fikih ini disebutkan sembahyang jenazah itu wudu juga. Walaupun ada orang pernah mendengar ada pendapat yang lemah
boleh kada wudu sembahyang jenazah. Tapi bagus baik wudu supaya keluar daripada khilaf ulama. Sembahyang jenazah, sembahyang mayit, sembahyang kipayah. Sembahyang kipayah. Tian sholat sembahyang kipayah masbuk. Nya ada nang sebagian kadang-kadang ngerti. Nya kada tahu bang ya kalau kurang anu dah separuh sudah. Nya kan sampai takbir lah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, hanya datang aja. Sudah nongnya beli kayak apa dijadikan. Nah, padahal kau aja masbuk seandainya orang tuntungan yang sudah sembahyang surangan di muka mayat sembahyang surangan kata bapak biar kada ngikut imam. Masbuk ada apa masbuk? Misalnya orang sudah 2 kali takbir dah ya Allah, 2 kali takbir dah. Kita hanya datang. Takbir kita. Jadi misalnya orang 4 kali takbir, kita hanya 2 kali takbir. Imam orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nambah 2 kali takbir pulang. Jadi ada aja, boleh aja masbuk. Kadang melihat orang sudah sabal boleh ke, kita punya orang sudah aja. Atau misalnya orang tuntung sudah kada apa juga datangi sembahyang sorangan di muka jenazah. Atau misalnya apa namanya dikubur sudah orangnya datang kan apa sembahyang di atas kubur. Orangnya sudah di dalam kubur dan orangnya apa sembahyang di atas kubur. Ada aja yang membolehkan. Nah itulah haram bagi orang yang kada wudu tadi. Beberapa perkara sembahyang itu baik sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat lah. Sujud tilawah, sujud syukur dan khutbah Jumat termasuk sembahyang jenazah. Kedua, haram bagi orang yang kada wudu napa? Yang kedua, tawaf di Baitullah, baik tawaf wajib ataupun tawaf sunat. Kalau nggak tahu lah tawaf wajib itu kayak apa. Enggak ada pernah wajib bang, nggak ada pernah juga Makkah. Nah, ada tawaf wajib, ada tawaf sunat. Wudu juga menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Nah, karena itu li'annahu bimanzilatis shalah ya, karena tawaf itu menempati sembahyang juga. Nah, jikalau sunat sekalipun tawaf sunat. Kayak aja waktu tawaf sekalinya tergantung misalnya binian banyak kalau di situ kayak apa tergantung binian ya hati-hati ya itu sekalinya tergantung binian kan diantar yang batal wudu tergantung kulit Pak. Kayak aja mau menggending bini ya bakaus tangan seorang bakaus tangan misalnya Allah. Tapi kenapa orang pakaian ihram itu ada bakaus tangan pakai ihram itu berjahit gini ada. Nah, ada ulun mendengar bahwa pakai dulu dengan mazhab yang lain. Mazhab Imam Abu Hanifah yang Imam Malik kan yang membolehkan mengalih habian wudu misalnya tergantung kebinian misalnya Allah batal mencari wuduan alih waktunya banyak itu. Kompat dengan mazhab siapa itu yang Abu Hanifah yang Malik kan yang membolehkan tawaf tuh boleh kada wudu. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i ya tawaf itu wudu. Ketiga nang haram kita lakukan nih apabila kita kada wudu nih menjabat mushaf. Menjabat dia yang menyentuh mushaf maksudnya mushaf Al-Qur'an, lembaran Al-Qur'an. Walaupun kata Quran sebagian Yasin lah, Yasin. Makanya kita bayasinan itu bagus wudu ya dulu. Hendak mencapai Yasinnya tak? Tapi mau kadang mencapai ya Allah. Biar wudu kalau Bapak ini masalahnya mencapai kan. Menjabat mushaf artinya menyentuh mushaf Al-Qur'an. Nah, tak masuk yang Yasin ya Allah. Yasin Quran, Yasin qalbu Quran. Nah,
Jadi yang dimaksud mushaf Al-Quran adalah itu sesuai itu yang ditulis itu Al-Quran, ayat Quran sekalipun sebagian ayat. Misalnya ini ayat, kalau ayat sapanggal ayat aja ditulis di kertasnya dah, itu dinamakan mushaf. Misalnya kertas selembar. Misalnya bertulisan separuh ayat. Apa ya contohnya ya? Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat lah. Misalnya Rabbil alamin aja separuh ayat, coba tulisan kita. Kada boleh juga kita mencapai karena tasnya itu menghadap wudhu. Saking mulianya tuh Quran, separuh ayat bertulisan di kertas. Kita kada boleh juga mencapai menghadap wudhu. Tapi kertas yang bertulis itulah itu niatnya hendak membaca atau hendak dipelajari. Kita menulis di kertas separuh ayat, cuman kita nih hendak melajarakan atau hendak dibaca, niatnya tak itu kada boleh dijapai. Tapi kalau niat untuk bukan dibaca, entah dipajang aja, entah diganti hiasan aja ayat Qur'annya, itu kada apa-apa, kada bulu menjapai. Jadi tergantung niat nang orang menulisnya itu. Untuk dipelajari kan atau dibaca kan harus wudu. Tapi kalau untuk hiasan aja kada apa-apa, kada wudu. Nah, itu ada kalau di pintu masjid itu ayat Qur'an kalau tak. Orang menulis itu untuk kesan dibaca, kesan ukiran aja kan. Itu pintu masjid kita tuh ada ayat Qur'annya kalau ditulis. Kira-kira orang kesan hiasannya boleh, ada kesan dipelajari boleh. Nah, ada apa kita mencapai pintunya tuh. Nah. Atau membalik warakahnya. Warakah tuh lembaran kertas. Ini Quran, contohnya ini Quran. Kita kada bodoh aja, anak membalik haram hukumnya, dosa. Kecuali pakai ini kada bapak, kada bodoh. Ngalihai. Di antara kada beadab juga membalik kitab agama kan. Apakah lagi Quran, termasuk Yasin aja. Ngalih benar nih, lincar. Lalu dikasati dengan liur basi. Nah, itu kada ada Quran. Apakah lagi orangnya imbah makan petai di liur dia akan kan kitabnya. Kada ada. Kawah aja begamatan. Walaupun gagal beberapa kali, nyara kerasan kita jangan balik aja. Ya, pakai liur itu kada ada. Atau membalik warakahnya itu ya lembarannya, atau menjapai lah lauh itu bahasa bahari lain tuh penulisnya tuh garis iyalah orang sekolah bahari nih belum ada kertas, belum ada pulpen. Lauhun lay itu ya nang kayak papan tulis halus lah. Orang bahari itu sistem hafal ya. Hari ini saya belajar nahu ditulis di lay itu penulisnya garis. Kembah tontong belajar nih itu dihafal pakai otak. Soalnya ini pacang dihapus. Soalnya hendak menulis pelajaran pak lain ulang. Orang bahari kada diisi kertas. Miskin. Dihapus gitu. Karena jadi kan dia dan bisa mohinya benar sudah kertas banyak, fotokopian banyak. Nah, di lain itu anggaplah papan tulis ya Allah, papan tulis halus. Situ ada tulisan ayat Quran. Nah, atau menjabat lauh yang ada tersurat, ya tersurat itu tertulis di dalamnya Quran. Itu haram juga ngomong kada bodoh. Anggaplah papan tulis ini kan bahari lauh itu bahari. Papan tulis saya belajar mengaji anak-anak saya bismillahirrahmanirrahim. Pakai spidol kan ini kan ada lagi pakai pohon
batu kapur dari itu batu mangga cium nang aku udah buat batu kapur. Nah menjauhi papan polisi itu langsung bodoh alhamdulillah. Bila bertulis tersurat itu ayat Quran. Atau menyentuh petinya atau kadutnya. Kita bayasinan ada kalau ada yasinan ke tas lah. Iya, masuk ke tas toh. Ya kadut. Nah ya kalau kita waktu bayasinan aja menjolong membagikan nang wadah yasinannya ke tas lah. Menguti tasnya itu mengkada bodoh haram. Menurut di sini. Apalagi lagi minta maaf, makanya ya berhati-hati mengkada ilmu salah tahu saya kawin gitu nih. Walaupun sudah bakadun, walaupun sudah betas, nang yasin, jangan dua diangkat di lantai. Nah, diangkat di atas dedampar kan. Makanya lah bila pian bah, aroh mengadakan saruan, membaca yasin atau yasinan, di situ jangan dibaca yasin, sediakan dedampar mengkadir bantal kah. Supaya orang menganggap yasin kadutnya itu atasnya jangan di lantai, di atas. Di lantai sama aja kita memposisikan murid kita lawan yasin, sedangkan yasin itu kan kalam Allah gitu. Nah termasuk jangan mandap di lantai, jangan mandap di lantai, apalagi betimbai kan buyang gitu. Nah, ya umpan apa melihat gitu, tapi kan di sini bang membagi yasin apa timbai. Apa itu di lantai. Nah itu bila ada ilmunya salah ya. Adab-adab. Menyentuh petinya atau kadutnya ya tak masuk tasnya, tas yasin. Atau rihalnya. Nah rihal itu dampar. Kita tadarus Quran, ma'anda Quran di atas dampar. Damparnya tuh kita capai kada bodoh, kita dapat dosa haram. Saking mengontak dampar. Kira-kira kan masuk petir ya wadah lamar ini lah. Mencapai lamarnya bisa tuh boleh tak? Saya di dalamnya ada Quran, mau ada bodoh. Nah, atau rihalnya yang ada di dalamnya mushaf. Lamun rihalnya aja sebutin kan tidak apa-apa boleh aja bodoh. Nih apa masalahnya karena ada yasinnya tadi atau Qurannya pang di atas dampar kan? Kalau sebodohnya menyapai damparnya atau rihalnya yang ada di dalamnya mushaf atau mengangkatkan dia apalagi mengangkat mencapai yang boleh, apalagi mengangkat dampar di situ ada Qurannya. Kecuali misalnya kita kata wudu, memang kata wudu boleh kita mengangkat Quran yang di bawahnya ada dampar, niat kita mengangkat dampar bukan mengangkat Quran. Coba. Ini ada beberapa masalah orang membawa mushaf, membawa Quran. La yajuzu hamluhu lil balighi illa idza kana ma'al mata'i wa fihi arba'atu halatin. Kada boleh, maksudnya haram membawa Quran bagi orang yang sudah balik. Kita ini sudah balik lah, lain kayak kekanak-kanak. Itu pengecualian. Kita ini sudah balik, kada boleh membawa Quran. Kecuali apabila ada besertanya benda yang lain dan padanya pun ada 4 hal. Nah, terkadang nih misalnya anggaplah kita nih ini dampar di atasnya ada Quran. Itu ada 4 hukum. Ada 4 keadaan dan 4 hukum. Nah, yang keadaan yang pertama terkadang seseorang itu niatnya membawa Quran aja. Niat kita hati membawa Quran. Itu haram. Walaupun tadi tahu 4 dampar, ini mangkat dampar, di situ ada Quran, tapi niat dalam hati membawa Quran, membawa Quran aja, dalam hati itu haram. Kalau kada wudu, ini
masalahnya kada wudu. Kemudian masalah yang kedua, terkadang dia berniat mengangkat dadampar aja, tapi niatnya kada mengangkat Quran, itu kada haram bagi orang yang kada wudu. Nah, kalau misalnya pina koler wudu nih, suram mangger angkat takkan dadampar Quran nih situ aja. Maka kuitan nyuruh nih. Bila kada dilulusakan, kan bisa kada diberi duit kuitannya. Ya kalau ya, tapi kita sudah berilmu ya kalau. Oh ini juga aja mangkatnya. Kita ada bodoh. Ya niatakan kita mengangkat dadampar, jangan mengangkat Quran. Kita angkat ya. Kita kada bodoh, itu kada haram, boleh. Ada masalah yang ketiga, inya berniat keduanya. Berniat mengangkat Quran, berniat mengangkat dadampar. Keduanya diniatakannya. Itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kada boleh juga bagi orang kada bodoh, tapi menurut Imam Ramli boleh. Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli ini berselisih paham, padahal sama-sama penganut mazhab Syafi'i. Nah, ada masalah yang keempat, kada berniat apa-apa, pokoknya angkat aja. Kada berniat mengangkat Quran, kada berniat mencapai Quran, kada berniat mencapai, kada berniat mengangkat dadampar. Itu kada boleh menurut Ibnu Hajar juga, dan menurut Imam Ramli boleh. Jadi nang nyamannya kayak ini sudah baik bodoh, selamat. Lamun kada kau memungkinkan jiwa bodoh, niat mengangkat dadampar aja. Niat kita dah mati mengangkat dadampar, angkat tak wan Qurannya kada haram. Begitu. Nah, itu. Itu kan masalah orang balik tadi. Lamun kakanakan belum balik, tapinya sudah memayis. Ini kakanakan ini umur anggaplah misalnya 7 tahun. Tapinya sudah memayis ini kan bakal kan. Kalau membedakan mana yang baik, mana yang kada baik, itu boleh dia mengangkat Quran itu untuk belajar. Nah, untuk belajar. Ada yang mengatakan walaupun bukan untuk belajar. Jadi misalnya kita sebagai orang tua, ya Allah kada bodoh, ada anak kita yang mau balik. Kita suruh anak kita jangan angkat ke bapaknya. Anak kita yang balik-balik itu angkat Quran buat dan kemarin nak. Nah, suruh anak-anak. Nah, kulit Quran kan maksudnya anggap Quran, kulit sampul. Itu termasuk juga. Termasuk bahagian Quran. Nah, kada boleh juga menyentuh. Kada boleh juga menyentuh, maksudnya walaupun kulitnya mun kada wudu. Nah, kecuali kulitnya itu sudah terpacul, terpisah nih. Nah, terpacul nih, terpisah daripada Qurannya, kada apa-apa. Kada wudu. Tapi mun masih bersambung, melengket, itu kada boleh. Lamun ada Quran dijilid dengan kitab lain, ini ada kalau orang Yasin, Al-Habsir, Burda dijadikan satu kitab, boleh lah itu. Jikalau dijilid akan mushaf beserta yang lain, maka haram juga menyentuhnya daripada seluruh jihadnya menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Ramli daripada jihad mushaf saja nang kada boleh tak. Kalau tajapai nang anggaplah di situ jihad mulut hapsi kada apa-apa. Tapi menurut Imam Ba Makhramah boleh saja menyentuh daripada seluruh jilidnya.
Ini beda pendapat. Ini misalnya dalam satu kitabnya ada Quran, misalnya situ ada Yasin, ya Allah, Tabarak, itu waqatul waqiah, surah Habib, ada juga Burda, ada Dalail, ya Allah, ada napa macam-macam ratib haddad. Nah, menurut Imam, kenapa kita belajar tentang khilafiyah supaya kita kada menyalahkan orang. Biasanya nang menyalahkan orang mungkin tak pakai takarasi hukum satu aja, padahal hukum orang masih banyak lagi yang melihat. Itu diantara hikmah kita belajar tentang hukum beda pendapat ulama supaya kita kada menyalahkan orang. Misalnya orang tuh berbeda pendapat dengan kita, kita tahu ini hukumnya boleh, tak apa kita kada menyalahkan orang. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar kada boleh menyentuh di mana aja, kada boleh. Walaupun tajapai ada tentang Burda ni tajapai tetap kada boleh. Tadinya bersambung melawan bergabung melawan Yasin kitab ini. Kalau yang tak tajapai di dalam aja kada boleh juga, mau ada bodoh. Menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Ramli boleh aja nang tajapai dalail. Asal jangan japai nang bagian surah Yasin. Nah itu boleh aja menjapaikan dalail Quran lah, Burda lain Quran lah. Boleh aja menjapaikan bagian itu, bagian Burda, bagian ratib haddad, bagian dalail, asal jangan menyapai bagian nang Quran surah Hafiz, surah Tabarak. Ini bagi orang masalah orang kadubu udah nih. Nah, cuma ada nang tanyaman lagi. Dapat tadi pendapat Imam Bamakhramah. Kalau tidak salah itu ulama Hadrul Maut kan. Itu boleh menyentuh daripada seluruh jihadnya. Boleh aja tentang bagian Qurannya, soalnya Qurannya sudah tercampur dengan kitab lain. Nah, gitu. Jadi jangan bakal boleh aja, itu boleh aja. Nah, itu takaris sebuting hukum. Coba tuh belajar tentang khilafiyah, jadi kan menyalahkan orang. Nah. Kemudian boleh bagi orang yang kada wudu membawa Quran karena darurat. Contoh misalnya takut terbakar atau takut terhinakan, bahkan itu wajib menyapai Quran atau menyelamatkan Quran itu walaupun kada wudu. Contoh misalnya Allah kebakaran ya, buat pemadam ya Allah, mana sempat wudu pemadam. Sebelum kebakaran disuruh buatnya mahkotakan barang keluar. Ada Quran itu perlu diselamatkan juga. Bahkan Quran lawan TV itu nama dulu diselamatkan. Quran itu dulu sepatutnya ini TV dulu. Quran nah, padahal Quran dulu lebih berharga daripada TV. Quran dulu selamatkan walaupun tadi ada bodoh, itu kan darurat. Nah, boleh kan? Ada bodoh ada apa? Nah, atau misalnya takut kalau terhinakan. Kita berjalan di jalan, di gang. Ada selembaran Quran gugur di jalan, kita selamatkan, jangan sampai terinjak orang, terhinakan orang. Kita ambil walaupun kita ada bodoh, cepat-cepat ambil, selamatkan. Hendak di mana kan? Di atas mana kan? Ya Allah. Gitu. Walaupun satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu kita selamatkan. Bahkan wajib omnya. Oke, ini dulu aku bodoh dulu ya. Jangan menghadap bodoh langsung. Walaupun nggak ada bodoh. Boleh sudah tadi jelaskan diulangi. Boleh membalik mushaf, lembaran mushaf tadi bagi orang yang kada bodoh dengan kayu tadi. Ya tadi dengan pulpen, langsung dengan pulpen. Nah, dengan pulpen kawanan. Ya Allah. Nah, balik. Asal jangan menyentuh. Jangan dengan tangannya. Akhirnya kada bodoh, Bang. Haram dengan tangan sekalipun melapikkan ia atasnya dengan kain. Ini kan tangan ini kan kada boleh kalau menyentuh atau kisah membalik Quran. Ini kisah orang kada wudu loh. Kalau ini tadi boleh, kayak ini tadi boleh ya Allah balik. Kayak ini kada boleh. Termasuk kayak ini kada boleh juga aja belapik pakai kain. Nah, awal misalnya balapik pakai kain, kada boleh juga, haram juga.
Nyentuh ngaranya itu tetap walaupun terhalang kain. Nah, masalahnya banyak lah. Yang situ gini lah. Wallahu a'lam bishawab. Supaya kita tahu nih, supaya jangan terganggu haram nih. Kadang-kadang kita Pun? Oh, kalau di HP itu kan HP itu anggaplah aplikasi Qur'annya lah. Ketika kita buka HP-nya, ada kelihatan namanya, itu kan boleh jawab, ada bodoh. Tapi bisa kita tutup, hilang dah tulisannya, ada apa ada bodoh. Nah, jadi sama aja juga di HP kita aplikasi, kita buka ada ayat Quran. Nah, kita mencapai tulisannya itu tahwam lah mencapai HP-nya lah. Kamu nggak ada hukumnya. Nah, nyatanya dulu mencapai tulisannya itu haram. Nah, tapi kan tulisannya tuh ada di HP. Nah, kayak lauh itu deh. Nah, kita capai itu lauhnya walaupun nggak ada tulisannya itu haram. Kalau di hias itu kada boleh juga mencapai HP. Nah, HP jadi HP, kita buka ada tulisannya aplikasi misalnya ya Allah Quran, dan bolehnya kada bodoh. Tapi misalnya sudah kita tutup, hilang dah tulisannya, ada apa ada bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Baca sebutingan sedikit lah. Halaman 42. Kalam ke 251. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, apabila orang, ini orang Islam maksudnya lah, tidak termasuk orang kafir. Apabila orang ma'amalkan ya nafi', berzikir nih. Ya nafi', ya nafi', ya nafi', ya nafi'. Berapa? 100 kali. Apabila membacanya, sarahnya ada disebutkan sini waktunya. Maka ini khasiatnya jadi sini ya lurus ompol nih. Maka badannya, awaknya nih, pakaiannya dan lain-lainnya diberi Tuhan manfaat. Nah, karena arti yang nafi' itu wahai Allah yang memberikan manfaat. Dan kemarin kita sudah bahas lah, di antara makna la ilaha illallah la nafi'a illallah. Tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan membaca zikir, menyebut nama Allah ya nafi', ya nafi', ya nafi', ya nafi', 100 kali. Maka insya Allah badannya diberi manfaat. Artinya badannya ini menggawi sesuatu yang bermanfaat aja. Ada dan kata bermanfaatnya. Pakaiannya digunakan untuk beribadah, manfaatkan lah. Dan lain-lainnya. Kendaraannya dibawanya ke pengajian, ke majlis taklim, pada nang katang gezong ya, kalau berjalan kamu ke mana misalnya kalau termasuk waktunya kan lain-lainnya tuh. Pun waktunya kan terserah aja deh. Anak apabila kah? Ada disebutkan menurut dia serah aja berarti. Dan lain-lainnya diberi Tuhan manfaat. Nah, memang kita ini disuruh menebar manfaat. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Kita di mana saja berada hendaklah menjadikan orang, menjadi asbab orang dapat manfaat. Jangan menjadikan orang tumbur, abut orang gara-gara. Nanti kita jangan. Apapun yang kita bisa memberikan manfaat, kita berikan manfaat kepada orang. Misalnya kita bisi ilmu, kita sampaikan yang dapat manfaat. Bisi harta, ya Allah kita bantu orang fakir miskin. Bisi apa? Bisi pangkat, digunakan membantu umat Nabi Muhammad. Macam-macam aja lagi. Nah, itu. Terus
252. Apabila masih ada cucu Nabi dalam kurung keturunan Nabi, ya bubuhan habaib, bubuhan syarifah. Walaupun satu orang masih ada nih di dunia ini maksudnya, maka tidak akan terjadi kiamat lagi. Selama ada zuriat Rasulullah di bumi ini, tidak akan terjadi hari kiamat. Nah, kenapa jadi kayak itu? Karena kiamat itu terjadi di ketika ada lagi orang Islam. Kafir beradaan hanya terjadi hari kiamat. Sedangkan zuriat Rasulullah ini orang Islam, orang beriman beradaan, walaupun dia maksiat, karena suatu saat dia bertobat. Karena zuriat Nabi ini beriman Islam. Jadi selama ada zuriat Nabi itu tidak ada terjadi di kiamat. Bila ketika dia lagi zuriat Nabi, otomatis dia lagi orang Islam, akan terjadi hari kiamat. Selama ada orang mengucapkan kalimat Allah, belum lagi terjadi hari kiamat. Banyak aja kita mendengar lagi orang azan, ya Allah, berarti belum terjadi hari kiamat kubra lah. Kalau kiamat sughra, kiamat kecil tuh mati kita. Bila mati ya kiamat sughra. Nah, jadi itu keamanan Ahlu Baitil Mustafa tuhuri hum amanul ard, hum amanul ard, hum amanul ard fadakiri. Ahlu Baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri. Ahli bait Rasulullah itu yang suci itu, yang mulia itu menjadi keamanan di permukaan bumi. Jadi selama ada mereka, bumi ini aman. Maksudnya belum terjadi hari kiamat. Kemudian, oleh karena itu kita disuruh untuk mencintai ahli bait Rasulullah SAW. Jangan memusuhi, jangan benci, apalagi zalim. Benci aja, jangan apalagi zalim. Walaupun senakal-nakalnya habaib, itu kita jangan membenci zatnya, karena zatnya adalah darah daging Rasulullah. Yang kita benci itu gawiannya maksiat. Kan nanti jangan Allah Habib atau syarifah dengan manusia ya Allah, bisa nafsu ya Allah, bisa maksiat, ada nang maksiat, ada nang taat. Kalau kita mencintai nang taat mudah aja, tapi mampukah kita mencintai nang macal? Lam kita kawa mencintai nang macal, itulah disebut dengan pecinta sejati kepada ahli bait Rasulullah SAW. Mencintai mereka itu dengan cara menyadarkan mereka, bukan menyenangkan mereka. Misalnya Nabi menjaruin kesatian nyabu ya, supaya biar senang, lain. Maksudnya menyenangkan, berbuat baik itu ya menyadarkan sini ujar Rasulullah. Ujar Habib Usman Betawi, kalau ada di antara zuriat Rasulullah yang jahil, yang fasik, cinta kepada mereka itu dengan menyadarkan mereka, membawa mereka kepada jalan kebenaran, bukan mendukung dalam jalan kesesatan. Itu. Karena Nabi tidak minta apa-apa, yang diminta sidin ialah illal mawaddata fil qurba. Kullu as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan oleh wahai Muhammad, aku ujar Nabi Muhammad tidak meminta upah atas dakwahku ini kecuali kalian wahai sahabatku, wahai umatku, al mawaddata fil qurba, mencintai kerabatku, mencintai keluargaku. Jadi ayat itu berlaku mulai dulu, sekarang sampai hari kiamat. Nah, kita disuruh mencintai ahli bait. Jangan ada kebencian apalagi zalim. Karena disebutkan dalam hadis, seseorang, mengada apa hadisnya, beribadah bainar rukni wal maqam, beribadah sembahyang, bahkan dia puasa pula, beribadah bainar rukni wal maqam, di antara rukun yang mana? Ka'bah. Ka'bah itu seperti apa? Buncu-buncunya disebut dengan rukun. Bainar rukun wal maqam, di antara rukun
ujung Ka'bah makam Ibrahim. Enggak maksud makam Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim kubur situ lah. Nabi Ibrahim berjanjang di situ di atas batu, enggak sama ulah Ka'bah. Lalu diabadikan sebagai makam Ibrahim. Karena kalau makam Ibrahim jadi tambahan. Di situ orang tua beribadah sampai jidat hitam. Meninggal dunia orang itu, walhal di hatinya ada kebencian kepada ahli bait Rasulullah, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Kebencian ada kepada ahli bait Rasulullah, apalagi zalim kepada ahli bait Rasulullah. Karena Rasulullah tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang memusuhi atau benci kepada ahli bait Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran, tetangga muslimin muslimat yang benar Allah Subhanahu wa taala, mudah kesehatan dan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khatimah, sempurna iman kita, lepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur, dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Alaihi wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillahi